Beberapa waktu ke depan, Piala AFF 2022 akan berlangsung. Pertandingan pertama akan mempertemukan Kamboja menghadapi Filipina di tanggal 20 Desember 2022. Dan kalau kita bahas Timnas Indonesia, Ketum PSSI Pak Iwan Bule katakan, Timnas Indonesia insya Allah kami targetnya juara. Shin Tae-yong dan saya sepakat targetnya harus juara. Nah, jika target tersebut tidak terpenuhi, disampaikan oleh Iwan Bule, Ketum PSSI, tentunya nanti kami akan adakan perbaikan. Pastinya kami akan adakan diskusi dengan teman-teman Exco gimana ke depan akan, tetapi saya pikir semua proses ya intinya jika Timnas Indonesia gagal bersama Shin Tae-yong meraih gelar juara akan dilakukan evaluasi. Hal ini cukup menarik bagi aku untuk dijadikan diskursus teman-teman. Sebab mengapa? Di Malaysia ada salah satu klub yang tentunya superior dari 5 tahun kebelakangan ini, yaitu Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim punya pemilik, yaitu Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Intinya adalah pemiliknya teman-teman. Kita bicara substansinya ya. Nah, Timnas Malaysia memanggil banyak banget pemain Johor Darul Takzim untuk memperkuat Timnas Malaysia di Piala AFF 2022 ini. Lalu apa respon dari pemilik GDT teman-teman? Ya, tidak mendukung hal tersebut, dan akhirnya dari 23 nama resmi yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia tidak ada pemain dari Johor Darul Takzim, terkecuali satu pemain yaitu Syafawi Rashid. Itu pun Syafawi Rashid sudah dipinjamkan ke Liga Thailand. Nah, lalu apa alasan dari pemilik GDT tidak mengizinkan ataupun tidak mendukung lah ya, lebih tepatnya teman-teman, untuk pemain-pemain dari Johor Darul Takzim, yang dimana pemain-pemain tersebut akan aku tampilkan di grafis ini, beberapa nama pemain tersebut teman-teman. Oke, dia katakan bahwa Piala AFF itu tidak masuk kalender FIFA. Beda cerita, kalau misalnya Piala AFF ini masuk kalender FIFA, itu kami dukung, itu pasti kami berikan semua pemain kalau bisa. Kalau misalnya Kim Panggon mau mengambil pemain Johor Darul Takzim, karena belakangan ini ya sempat juga nyinyiran banyak kepada Kim Panggon teman-teman, pelatih Timnas Malaysia, yang cenderung banyak sekali memanggil pemain-pemain Johor Darul Takzim, sehingga pemain-pemain lain tim yang ada di Liga Super Malaysia teman-teman tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa menyicipi menit bermain bersama Timnas Malaysia. Nah, sekarang ini berbalik arah ini yang didapat oleh Kim Panggon dengan hasil beberapa uji coba kebelakangan ini sebelum masuk ke Piala AFF teman-teman, menang 4-0, menang 3-0 juga disebut-sebut lah. Bersyukur banget Timnas Malaysia tidak bisa mendapatkan jasa dari pemain GDT. Nah, ini kan artinya ya udah ada yang mendukung apa yang dilakukan oleh Timnas Malaysia tanpa ada pemain GDT. Plus ya dengan apa yang dilakukan GDT pun udah mulailah ya bisa diterima oleh supporter-supporter Malaysia. Walaupun ya nggak kelihatan sekarang, memang nanti mungkin pada saat turnamen Piala AFF bergulir baru kerasa itu. Di momen-momen tertentu supporter-supporter dari Malaysia ini ada kaitannya tentang Timnas Indonesia juga nanti ya teman-teman. Dan pada akhirnya ada juga yang memberikan stigmatisasi bahwa Malaysia di Piala AFF ini dilabelkan sebagai Malaysia B, karena pemain-pemain inti dari Timnas Malaysia yang ada di GDT kan nggak ada. Nah, hal ini juga diharapkan oleh supporter, pundit, jurnalis yang ada di Malaysia teman-teman untuk menurunkan pressure pemain Timnas Malaysia ini yang berlaga di Piala AFF 2022 dengan justifikasi ataupun stigma Malaysia B. Artinya apa? Artinya ini kita bicara mindset. Aku nggak kusalahkan apa target Timnas Indonesia. Kalaupun misalnya nggak terpenuhi akan dilakukan evaluasi. Artinya kan ada warning juga lah ya bagi Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Kenapa? Karena sejak beberapa bulan yang lalu, buka aja di Google teman-teman, Shin Tae-yong itu tidak didukung oleh Exco untuk melatih timnas senior. Dari 12 Exco, hanya 2 yang mendukung Shin Tae-yong untuk melatih timnas senior. Artinya, kalaupun ini kita bicara dari pengalaman yang kemarin ya teman-teman, artinya bisa saja ya, aku pun bukan mengatakan aku sok tahu, tapi bisa saja jika nanti Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia gagal meraih gelar Piala AFF, dilakukan rapat Exco lagi, hasilnya sama lagi.
10 yang bulat mengatakan Sintayong fokus ke timnas kelompok umur aja teman-teman, dan 2 mendukung Sintayong bersama timnas senior juga. Bisa aja hal tersebut serupa lagi. Tapi kalau kita bicara tentang pemikiran teman-teman dengan seperti apa yang dilakukan pemilik GDT, memang agak jarang kita jumpai di level sepak bola Indonesia. Bahkan kalaupun kita berseberangan ataupun kita ambil pikiran dari pemilik GDT, dianggap tidak nasionalis lah, pokoknya diserang lah, masih ada tuh beberapa oknum yang memikirkan hal tersebut. Sedangkan for your information teman-teman, pemilik GDT ini kalau kita bicara dari sisi konteks sepak bolanya teman-teman, kita lepaskan dulu dari non teknis sepak bolanya, dia ini visioner banget. Aku sering mengikuti beberapa live streaming dari GDT TV teman-teman, khusus pada saat sesi pressconnya aja, dia dengan wartawan itu komunikasinya humble lah ya, baik lah ya. Dia buka beberapa rencana-rencana yang ia bersama GDT teman-teman. Salah satu yang ditanya wartawan kepada pemilik GDT, kenapa tidak dilakukan protes karena Johor Darul Takzim selalu bermain jam 20.15, jam 9, pokoknya malam lah ya, disampaikan oleh pemilik GDT bahwa itu udah kebijakan dari broadcaster, hak siarnya, ini udah bicara tentang bisnis, jadi kami pun nggak masalah. Kalau aku jujur, kata pemilik GDT teman-teman, ya aku lebih mau main jam 6 sore ataupun petang teman-teman. Nah itulah ya masalah-masalah pemikiran ini. Dan sempat juga kan ada beberapa isu lagi muncul pada saat Sandy Walsh, Elkan Bagot yang tidak memperkuat ataupun tidak hadir di 23 daftar nama pemain di Piala AFF. Sempat juga diserang ngapain naturalisasi ini itu, karena konteksnya tetap Piala AFF ini bukan turnamen resmi FIFA. Jadi mindset itu dulu teman-teman diluruskan, dipahami. Beda kalau misalnya ini FIFA. Mungkin kita sebagai warga negara Indonesia bisa memberikan perhatian khusus terhadap keputusan-keputusan dari klub A, B, C, D, E teman-teman. Tetapi secara normal kalau misalnya ini turnamen FIFA, ya pasti pemain ataupun klub itu akan secara otomatis memberikan pemainnya. Tapi garis lurusi dulu, aku bukan mengharapkan timnas Indonesia bermain ala kadarnya aja di Piala AFF. Kalau teman-teman tanya aku maunya gimana, iya kalau bisa juara. Walaupun aku udah berpikiran jauh, timnas Indonesia ini levelnya bukan AFF lagi, udah Piala Asia, udah di Asia teman-teman. Tapi karena apa? Karena cintanya supporter timnas Indonesia, lebih khususnya teman-teman, karena jarangnya lah ya timnas Indonesia ataupun supporter timnas Indonesia mendapatkan gelar Piala AFF ini. Oleh karena itulah membuat kita pun supporter-supporter pun mengharapkan lebih ekspektasi yang luar biasa teman-teman dari apa yang akan dilakukan Sintayong bersama timnas Indonesia di Piala AFF. Ya, well done, kita lihatlah nanti bagaimana Sintayong bersama timnas Indonesia. Dan ini juga kan menjadi ya detik-detik penentuan juga lah ya bagi Pak Iwan Bole, Ketum PSSI. Bisa saja jika timnas Indonesia berhasil menjadi kampiun Piala AFF 2022, bisa saja di Kongres PSSI nanti nama Pak Iwan Bole naik lagi. Dan ini menjadi bargaining point bagi Pak Iwan Bole di Kongres, karena berhasil membawa timnas Indonesia untuk sekian lamanya bisa meraih Piala AFF. For your information, keputusan dari PSSI itu kolektif kolegial, nggak bisa hanya bergantung dari ketua umum PSSI, harus semua ikut teman-teman, exco 12 orang tersebut. Walaupun aku yakin sih kekuatan ketua umum juga ada untuk memberikan arahan, masukan kemana akan dibawa. Oke, mungkin sampai situ aja lah teman-temannya pertandingan yang menarik akan ada di Piala AFF kali ini. Oke, aku nantikan pertandingan beberapa yang menarik, tentunya kiprah dari Kamboja, karena Kamboja dengan orang-orang hebat di belakang mencoba memberikan sesuatu kejutan. Karena dalam waktu dekat teman-teman 2023 Kamboja akan menjadi tuan rumah SEA Games dan targetnya menjadi peraih gelar emas dalam cabang sepak bola. Kita lihatlah kiprah-kiprah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Brunei Darussalam bersama Paul Monster, pelatih dari ex Bayangkara kemarin, bagaimana? Oke, good job. Sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Bye.